Definisi pencemaran. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan jika 1. Kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya. B. Pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. 1. Faktor penyebab pencemaran air. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. A. Limbah industri. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama atau bahan jadi juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang berbau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. B. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran rumah, penginapan atau hotel, rumah bahan dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua, bekas mesin-mesin atau kendaraan. Limbah pertanian air. Limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, namun dengan digunakan fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. 2. Pencemaran air. A. Penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanah air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. B. Gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. C. Mengganggu pemandangan. D. Mempercepat proses kerusakan benda. 3. Cara penanggulangan pencemaran air. A. Pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemaran air sebelum air limbah yang dialirkan ke sungai. B. IPAL. Instalasi pengolahan air limbah. C. Pengelolaan ekskreta. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Untuk mencegah meresapnya air limbah ekskreta ke sumur atau resapan air, jamban yang dibuat harus sehat. C. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. 1. Macam-macam pencemaran udara. A. Pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. B. Pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer. 2. Faktor penyebab pencemaran udara. A. Aktivitas alam. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibat terjadi pemanasan global. B. Aktivitas manusia. Pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yaitu 1. Kebakaran sampah. 2. Asap-asap industri. 3. Asap kendaraan. 4. Asap rokok. 5. Senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. 3. Dampak pencemaran udara. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Terbukti bahwa kualitas udara menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit.
ISPA atau infeksi saluran pernapasan adalah salah satunya. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Akibat yang lebih serius dari polusi udara adalah emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. B. Bagi tumbuhan, abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa mematikan tanaman setempat. C. Efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. CO dan CO2 akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar. D. Rusaknya lapisan ozon. CVC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin, freezer, AC, dan aerosol. Ketika CVC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. D. Pencemaran tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. 1. Faktor penyebab pencemaran tanah. Penyebab tersebut diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. A. Limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, pedagang, tempat usaha, hotel, dan lain-lain, kelembagaan, kantor-kantor pemerintah dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik tersebut dapat berupa limbah padat dan cair. Dua limbah tersebut padat dan cair merupakan dampak buruk bagi tanah, hingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup, tanpa kecuali kehidupan manusia itu sendiri. B. Limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman tanah tercemar, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. 2. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Contohnya saja kromium. Berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. 3. Cara penanggulangan pencemaran tanah. Ada dua cara utama yang dapat dilakukan apabila tanah sudah tercemar, yaitu remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex situ. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Remediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur bakteri.